Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizla Amara Fribianti, mahasiswa dari Universitas Mula Warman jurusan Etnomusikologi. Di sini saya diberikan tugas dari dosen saya untuk memenuhi tugas-tugas atau untuk memenuhi yang sekarang ini dilakukan sistem online. Jadi diberikan tugas untuk menganalisis video latar belakang sejarah dari Dayak. Mohon maaf jika ada suara-suara atau apapun, karena ada motor lewat atau gimana. Soalnya di rumah lagi rame dan motor rumah saya di dekat jalan raya. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu. Semoga bermanfaat ya video ini. Silahkan disimak. Latar belakang sejarah tradisi Dayak. Dayak Bahau merupakan salah satu komunitas subsuku Dayak yang terbesar di Kalimantan Timur. Subsuku Dayak Bahau yang sebagian besar mendiami kawasan tepi Mahakam Ulu dari yang sebelumnya hidupnya berpindah-pindah, sekarang menetap sekitar abad 19. Dayak secara kaidah bahasa sebenarnya bukan nama sebutan suku, tetapi nama sebutan orang yang tinggal di pedalaman. Maksud dari pedalaman di sini yaitu orang-orang yang tinggal jauh dari kota, meninggalin tempat atau desa terpencil yang ada di tengah-tengah hutan. Ciri-ciri fisik dan budaya Dayak Bahau yaitu mengenal telinga panjang terutama pada kaum perempuan. Dimaksudkan telinga panjang di sini menurut mereka ketika telinga semakin panjang itu semakin cantik. Kaum pria pada masa itu membuat 2 lubang pada daun telinganya dan mengenal tato. Jadi di sini tato yang diberikan atau dibuat oleh orang-orang Dayak itu tidak sembarangan. Jadi misalkan tato ini tidak boleh ditaruh di sini gitu, tidak boleh. Jadi ada aturannya tersendiri untuk membuat tato. Tidak sembarangan membuat tato dimanapun atau membuat tato bentuk apapun. Jadi sesuai dengan ajaran budayanya. Terus kecantikan wanita Dayak terpancar dari kulitnya yang putih. Bukan cuman wanita aja, tetapi laki-laki juga kulitnya, rata-rata orang Dayak kulitnya putih karena suku Dayak terdapat keturunan dari Yunan Tiongkok Selatan. Suku Dayak Bahau sebagian besar memeluk agama Kristen Katolik, tetapi ada juga yang Islam, Kristen, Protestan, dan Kaharingan. Kaharingan di sini adalah agama yang mempercayai banyak-banyak dewa seperti dewa air, dewa padi, dewa gunung, dewa penjaga kampung, dan lain-lain. Kaharingan ini dianut oleh Dayak Bahau zaman dahulu untuk kalau istilahnya kalau sekarang itu beragama lah intinya. Jadi intinya tuh sebelum mengenal agama yang sekarang diakuin oleh Indonesia, mereka menganut agama Kaharingan, percayaan Kaharingan. Salah satu kepercayaan yang masih dianut hingga sekarang yaitu Wudok. Mohon maaf ya. Wudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur kepada roh leluhur Amai Ingai dengan ngawit. Ngawit di sini bermaksud untuk menarik kebaikan yang dibawa oleh dewa-dewa dan berharap agar panennya nanti hasilnya melimpah ruah, yang digelar oleh
subetnis Dayak. Suku Dayak sangat menjaga lingkungan dan sangat memperhatikan aturan-aturannya saat ini. Jadi, suku Dayak ini terkenal menjaga lingkungannya, tidak merusak, dan tetap ramah lingkungan. Di sini saya akan mengaitkan dengan konsep menurut Clifford Geertz. Itu ada 5. Yang pertama yaitu keseluruhan cara hidup suatu masyarakat. Pada pernyataan ini dapat diartikan bahwa suku Dayak kehidupannya sangat mengikuti kebudayaan yang ada, mulai dari bahasa, tutur kata, perilaku, hingga kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, warisan sosial yang dipengaruhi atau diperoleh individu dari kelompoknya. Pada pernyataan ini dapat diartikan bahwa suku Dayak saling berinteraksi dengan saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu suatu abstraksi dari tingkah laku. Pada pernyataan ini dapat diartikan bahwa suku Dayak pola tingkah laku terpengaruh dari kebudayaan yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif. Pada pernyataan ini dapat diartikan bahwa suku Dayak seluruh kehidupannya terkait dengan norma dan tingkah laku dari kebudayaan Dayak itu sendiri. Nomor kelima, seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dari lingkungan luar maupun dengan orang-orang lain. Pada pernyataan ini dapat diartikan bahwa suku Dayak dapat mempelajari kehidupannya dengan lain melalui kebudayaan. Pembahasan dari video tersebut yaitu pembahasan tentang hudok. Hudok adalah sebuah tradisi yang khas dari masyarakat suku Dayak Bahau di Kalimantan Timur. Hudok adalah sejenis ritual tradisi yang berbentuk tarian topeng oleh sekelompok orang, biasa laki-laki, perempuan maupun seluruh baik anak-anak maupun dewasa. Tarian topeng hudok ini merupakan bentuk penyambutan sang dewa dan dewa padi yang akan membantu masyarakat Dayak dalam kegiatan mereka berladang atau bercocok tanam. Hudok ini dilaksanakan sebelum masyarakat suku Dayak melalui kegiatan bercocok tanam. Tujuannya yaitu berharap agar panennya nanti dapat melimpah ruah dan hasilnya memuaskan, yang dibantu oleh dewa-dewa tadi. Ketika memakai topeng hudok ini, kenapa kok harus memakai topeng hudok ini? Karena menurut mereka dewa ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jika manusia yang melihat langsung dewa itu, bisa-bisa langsung sakit atau meninggal. Karena dewa ini wujudnya tak beraturan begitu. Jadi sebelum hudok dimulai, ada rangkaian ritual yang lebih dahulu wajib dilakukan, yaitu napok. Tahap ini sangat sakral dan hanya boleh dilakukan oleh manusia yang dipilih atau disebut dayung atau ketua adat. Para dayung atau ketua adat harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh dan dewa. Seorang dayung atau ketua adat didampingi oleh beberapa asisten yang kemudian berkeliling kampung sembari menyanyikan lagu dan membunyikan gong kecil yang berfungsi sebagai media komunikasi. Lantunan suara dari gong kecil itu yakni sebagai sapaan kepada roh penjaga dan memberitahu bahwa napok sedang dilakukan buat memulai tarian hudok. Dayung atau ketua adat memimpin upacara akan saling menguasai
dan saling memanggil penguasa alam dan memohon agar penyelenggaraan ritual hudok dapat terselenggara dengan lancar. Mohon maaf. Dayung atau ketua adat ini menjamu para dewa dengan makanan yang disiapkan itu berupa jamuan makanan beras padi. Dayung atau ketua adat kemudian akan berdialog dengan para dewa yang menggunakan bahasa Dayak halus. Pada tahap ini, dayung atau ketua adat akan memohon agar pertanian mereka dijaga dan dilindungi oleh dewa tersebut. Setelah prosesi ini selesai, barulah kemudian ritual hudok dapat dilaksanakan. Para penari hudok akan berbaris diurutkan berdasarkan strata atau kelas dewa sosial. Dewa tertinggi biasanya akan berdiri paling depan. Para penari ini kemudian melakukan ritual tersebut menarik nyawa padi dengan mengucapkan mantra dengan arah 4 penjuru mata angin. Ritual hudok cukup tinggi dan disertai beberapa gerakan. Maksudnya ritual hudok cukup tinggi di sini adalah ritme suara yang dihasilkan. Terus gerakannya yaitu nyidok nyebit gini, yaitu gerakan maju sambil menghentikan kaki. Gerakan tersebut bermakna untuk mengusir hama penyakit agar tidak menyerang tanaman. Semalaman suku Dayak terus menari dan sangat bersemangat karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Jadi tradisi hudok ini dilakukan hanya 1 tahun sekali, yaitu pas waktu menanam padi. Jadi setelah fajar tiba, tidak boleh dilaksanakan lagi kayak menari-nari, menyanyi ataupun berharap dewa akan datang lagi. Tapi pas malam itu juga dewa tersebut juga diantarkan pulang sebelum fajar terbit tiba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis video tentang terang redup tradisi Dayak. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.